Orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat Indonesia. Gus Dur itu orang mau percaya nggak percaya, kadang-kadang punya sesuatu, bisa melihat jauh ke depan. Beliau punya suatu teknik, kalau mau kasih tahu, beliau suruh saya ke Jawa Tengah, ketemu suatu kiai yang beliau anggap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Video di awal yang saya cuplikan itu adalah pernyataan Gus Dur beberapa tahun yang lalu. Kala itu beliau diundang di salah satu media televisi dan diwawancarai terkait soal Pak Prabowo. Di dalam pernyataan itu Gus Dur mengatakan bahwa Prabowo itu adalah orang yang paling ikhlas, dan hal itu kemudian santer pada saat proses pencapresan dimulai oleh Pak Prabowo. Banyak orang yang kemudian waktu itu berspekulasi bahwa sepertinya pernyataan Gus Dur akan terbukti kali ini, dan ternyata kemudian itu betul-betul nyata ketika rakyat menentukan pilihannya dan hampir seluruh TPS memenangkan Pak Prabowo. Terlepas dari tudingan-tudingan paslon yang kalah bahwa terjadi kecurangan. Dan hal itu juga Prabowo suatu waktu membongkar ada satu perintah yang pernah dikeluarkan oleh Gus Dur kepada beliau dan beliau laksanakan, yakni sowan ke salah satu kiai di Jawa Tengah. Untuk lebih lengkapnya bagaimana pernyataan Gus Dur dan seperti apa kesaksian Pak Prabowo pada saat diarahkan untuk sowan ke kiai di Jawa Tengah, kita simak secara bersama-sama videonya. Orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Ikhlasnya seperti apa, Gus? Ya banyaklah. Yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat Indonesia. Gus Dur itu orang mau percaya nggak percaya, kadang-kadang punya sesuatu, bisa melihat jauh ke depan. Karena saya dekat sama beliau, waktu beliau presiden, saya sering dipanggil oleh beliau. Jadi waktu itu usia saya masih ya relatif muda, ya masih fit. Saya sebetulnya berharap dari Gus Dur, karena dia presiden dan dia tahu bahwa saya sebenarnya tidak bersalah. Saya berharap kalau bisa dia rehabilitasi saya, mengembalikan saya sebagai seorang jenderal. Sebetulnya harapan saya itu. Tapi beliau panggil saya. Habis itu beliau punya suatu teknik, kalau mau kasih tahu, beliau suruh saya ke Jawa Tengah, ketemu suatu kiai yang beliau anggap agak punya kelebihan kemampuan. Prabowo, kok menghadap kiai itu. Saya datang ke Jawa Tengah, saya menghadap kiai itu. Kemudian kiai itu mengatakan kepada saya, sudah Mas Bowo, udah nggak usah mikir lagi kembali ke tentara. Mas Bowo, jadi pengusaha saja. Lemas aku. Hah? Ketawa lagi. Wah, aduh, ini memang ulama Indonesia. Kecewa saya. Waduh, ya, masih menggebu-gebu kan, pengen gagah kembali paduan. Saya enggak, dalam arti kan dituduh ini kan tidak terjadi. Sudah, habis
Habis itu saya kembali ketemu Gus Dur. Gus Dur kayak sudah tahu ya. Gimana Mas Bowo? Ya katanya suruh jadi pengusaha. Gus, ya sudah, kamu pengusaha saja. Tapi ternyata ya, mungkin itu yang menyelamatkan saya. Akhirnya saya jadi pengusaha. Tuhan memberi kebaikan, memberi rezeki yang baik, yang halal. Akhirnya saya bisa bantu banyak orang. Dan begitu saya agak lumayan, kembali lagi. Waduh, ini gimana? Bagaimana saya bisa mengabdi dan berbakti kepada negara? Oke, saya masuk politik. Disitulah saya mulai masuk politik. Pada prinsipnya memang tidak ada kejadian yang terjadi begitu saja. Apa yang disampaikan oleh Gus Dur ataupun Pak Prabowo di dalam video ini jelas ya bahwa ada memang secara alamiah bahwa memang ada isyarat alam, dan itu sudah pernah diungkapkan oleh Gus Dur bagaimana seorang Prabowo dianggap sebagai orang yang paling ikhlas. Dan perintah Gus Dur ke Prabowo pun itu Prabowo lakukan dengan tulus, dan di sini memberikan bukti yang nyata bahwa hampir setiap pernyataan Gus Dur yang keluar dari mulutnya itu bukan pernyataan biasa, itu betul-betul kalau dijalankan maka boleh jadi orang tersebut akan menuai apa yang dia cita-citakan. Lain halnya dengan Caimin yang memang dari dulu selalu melawan Gus Dur, dan bahkan Mbak Lili sendiri dalam satu kesempatan itu pernah mengatakan bahwa suatu waktu nanti Caimin akan menjadi gelandangan politik. Dan kita lihat saja ke depan, karena kembali Caimin kalah, dan kalau betul-betul PKB tidak kembali dan kalau betul Caimin dengan PKB-nya tidak bergabung ke Pak Prabowo, maka yakini saja dia akan menjadi gelandangan politik sebagaimana apa yang pernah disampaikan Gus Dur dulu, sesuai dengan penyampaian Mbak Lili yang saya kira juga sangat viral kala itu videonya. Saya kira demikian apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan ini ditonton oleh Anies Baswedan ataupun Ganjar Pranowo berikut dengan seluruh pendukungnya, sehingga betul-betul tidak lagi nyinyir soal kecurangan pemilu, soal hak angket yang notabene-nya semua itu hanya asumsi-asumsi belaka yang saya punya keyakinan tidak akan bisa dia buktikan di Mahkamah Konstitusi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.